Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat, semangat dan penuh harapan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Di hari yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah amanah pembina yang saya beri judul nilai kita tak pernah turun seperti uang 100.000. Anakku sekalian, pernahkah kalian memegang uang 100.000 rupiah? Tentu pernah. Atau mungkin ada yang belum. Sekarang saya tanya lagi, kalau uang 100.000 itu kita lipat-lipat, apakah nilainya berubah? Tentu jawabannya tidak. Kalau uang itu kita jatuhkan ke tanah, apakah nilainya berubah? Nilainya tetap. Kalau uang itu kita injak, kita remas, bahkan kita lumuri lumpur, apakah nilainya masih 100.000? Ya, benar, tetap 100.000. Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kita adalah seperti uang 100.000. Tak peduli bagaimana dunia memperlakukan kita, apakah kita pernah jatuh, dihina, dilukai, diremehkan, atau mungkin bahkan dilupakan, nilai kita tidak turun. Harga diri kita tidak hilang dan potensi kita tidak berkurang. Anakku sekalian, begitu banyak dari kalian yang kadang merasa kecil hati saat nilainya jelek, saat dimarahi guru, saat tidak punya uang jajan, saat diejek teman karena tidak punya barang-barang mewah, atau karena merasa tidak sepintar yang lain. Padahal kalian adalah pribadi-pribadi yang berharga. Kalian bukan recehan, kalian bukan koin yang gampang tergelincir dan hilang. Kalian adalah uang 100.000 yang tetap bernilai, walau kotor, jatuh, dan tergulung di sudut ruang kehidupan. Saya ingin kalian camkan satu hal, anakku sekalian. Nilai kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang melihat kita, tapi oleh siapa diri kita sebenarnya. Anakku sekalian, uang 100.000 meskipun sudah lecek, meskipun sudah kotor, dia tetap diterima di toko, tetap diterima di pasar, bahkan di bank. Uang itu tidak pernah berkata, maaf saya kotor, tolong jangan pakai saya. Ia tetap percaya diri, ia tahu nilainya. Ia tidak minder hanya karena kondisinya tidak sempurna. Bagaimana dengan kalian? Kalian pun tidak harus selalu sempurna, tidak harus selalu jadi juara kelas, tidak harus selalu jadi ranking 1, tidak harus selalu punya barang baru, tidak harus selalu disukai semua orang. Yang kalian butuhkan adalah percaya pada nilai sejati kalian. Percaya bahwa kalian diciptakan dengan kelebihan yang unik. Ada yang pandai bicara, ada yang cepat menghitung, ada yang tangguh menghadapi masalah, ada yang sabar, lembut. Semua punya peran. Jangan ingin menjadi orang lain, cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bapak Ibu guru, anakku sekalian bercinta Bapak banggakan, sekolah bukan hanya tempat mencari nilai akademik, tapi juga tempat menemukan, mengasah nilai kehidupan. Apa itu? Karakter, ketekunan, kejujuran, sopan santun, tanggung jawab. Semua ini adalah harta tak ternilai. Semua ini adalah harta tak ternilai, tak terlihat tapi terasa, tak bisa dihitung tapi bisa dirasakan oleh semua orang. Kalau ada murid yang nilainya masih jelek, tapi ia sopan, ia jujur, ia mau belajar, ia mau berusaha, itu seperti uang 100.000 yang lecek tapi asli. Tapi kalau ada murid yang nilainya bagus, tapi suka mencontek, tapi ia sombong, tapi ia merendahkan temannya, itu seperti uang palsu. Nilainya tinggi di atas kertas, tapi tidak laku di dunia nyata. Anakku sekalian Bapak cintai, Bapak banggakan, jadilah seperti uang yang bernilai, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Apa gunanya 100.000 jika hanya disimpan di bawah bantal? Apa gunanya kepintaran jika tidak digunakan untuk membantu sesama? Apa gunanya menjadi pintar kalau hanya digunakan untuk menipu, digunakan untuk meremehkan, digunakan untuk menyakiti teman? Jadilah uang 100.000 yang beredar dan menyebar manfaat. Artinya apa? Jadilah anak yang bisa membuat orang tua bangga, membuat teman nyaman, membuat guru tenang. Uang 100.000 yang baik adalah yang digunakan untuk beli beras, bukan untuk beli rokok. Kamu pun harus seperti itu. Gunakan hidupmu untuk kebaikan, bukan untuk kesia-siaan. Merokok itu untuk kesia-siaan, tidak bermanfaat, tidak berguna. Bapak Ibu, anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan,
Pidato ini bukan tentang uang, tapi ini tentang nilai. Nilai yang tidak bisa diukur oleh angka di rapor. Nilai yang tidak bisa ditulis di kertas ujian. Nilai yang hanya bisa dibaca lewat sikap, akhlak, dan perjuangan. Saya ingin kalian pulang hari ini membawa satu keyakinan baru dalam hati. Saya berharga, saya bernilai, saya penting, meskipun saya pernah jatuh, meskipun saya tidak sempurna, saya tetap seperti uang 100.000, nilai saya tetap utuh. Ingatlah, hidup bukan lomba cepat-cepatan, bukan juga panggung untuk pamer. Hidup adalah perjalanan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bangkitlah kalau kamu jatuh, tersenyumlah walau kamu sedang kusut, melangkahlah walau pelan, karena nilai dirimu tak akan pernah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.